Cerita berlanjut memperlihatkan si Manggelo dan Sining beradu banteng di udara. Si Manggelo terpental ke jurang, sedangkan Sining tangannya terluka cukup parah sambil berteriak tidak. Dan Manggelo tersenyum, ini boleh juga. Sambil terjun bebas dia berkata, kudoakan. Semoga Tuhan menghajar kalian semua mampus kalian tot. Dengan kesal Sining berteriak kepada para kroco turun ke jurang. Setidaknya kita harus menemukan mayatnya. Manggelo bergumam rasanya menyenangkan menemui ajalku setelah bertarung sepenuh hati. Aku berhasil membunuh banyak pejuang sekte demonik, bahkan mencuri dan memakan harta suci mereka. Jika aliansi Murim mendengar, ceritaku mungkin akan memberiku penghargaan. Pejuang terhormat tahun ini. Persetan dengan imbalan tahu tidak. Dari itu semua bagaimana bisa aku belum sempat berkencan dengan ciwi-ciwi tobrut dalam hidup ini. Tiba-tiba si Gelo masuk ke dalam dimensi lain. Sedikit terkanjat di mana aku gumamnya. Tiba-tiba muncul si Mang Jenggot di belakangnya Estal. Si Jenggot berkata, berani sekali kau menelan batu Heavenly Jet yang mengandung jiwa. Dan jiwa itu akan menempel padamu. Dan Kimo akan mengamuk. Si Gelo pun berkata ya, setidaknya itu terdengar menarik bagiku. Si Jenggot bertanya, kenapa kau menelan Heavenly Jet? Dengan memancarkan energi membunuh, si Gelo tersentak dengan energi yang begitu kuat yang bisa membunuhnya dengan tatapan mata. Si Jenggot melanjutkan, sebaiknya kau berkata jujur. Si Gelo bilang dia memakan batu ini demi mencegah tuan sekte demonik memakannya. Kata di Jenggot, kenapa? Karena aku tak suka dia. Dia tak manusiawi, bahkan tak bisa kubayangkan apa jadinya kalau dia menjadi kuat. Si Jenggot tersenyum dengan jawabannya. Ia berkata, sungguh alasan yang bagus. Baiklah, ini hadiah terbaik yang bisa kuberikan padamu. Si Gelo terkanjat melihat cahaya terang dari batu Heavenly Jet. Si Gelo berpindah ke sebuah rumah. Dia bertanya-tanya di mana aku? Ini penginapan yang biasa kutinggali saat masih muda. Dan ternyata Manggelo kembali ke masa lalu dan nama asli Manggelo adalah Lijaha. Dia mencoba memikirkan apa yang baru saja dia alami. Dia kembali ke waktu dia berumur 20-an saat tinggal di sini. Dia terkejut dengan pemikirannya. Dia bisa berlatih lebih awal dari sebelumnya dan juga dia bisa bertambah kuat lebih cepat dan lebih kuat ketimbang waktu itu gumamnya. Si Lijaha tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kemudian dia keluar dari kamar melihat ruangan yang berantakan. Dia teringat kejadiannya saat masih menjadi pelayan di restoran ini. Dia sempat ditanya beberapa pengunjung yang mendengar Lijaha sangat ingin menabung. Dia ditanya untuk apa dia menabung. Lijaha berkata dia bermimpi mendengarkan lantunan Casahe yang di bordil Plum Blossom dengan dia menjawab dengan candaan. Mimpi sederhana seorang pelayan. Namun gosip itu menyebar dan berubah dari nyanyi menjadi ingin menyolder si biduan. Lijaha dianggap pecundang gila oleh kalayak ramai. Memikirkannya lagi membuatku sakit kepala, ungkapnya. Kemudian dia kembali ke kamar untuk memulihkan diri dan memulai mempelajari ulang seni bela diri dengan mengumpulkan energi ki dari siang hingga malam. Dia senang dengan hasilnya. Dia bisa bertambah kuat lebih cepat dari yang dia duga. Dia memutuskan untuk keluar jalan-jalan ke prefektur Iliang. Berjalan sambil melihat suasana pasar yang ramai. Semua orang melihatnya sebagai pecundang. Sesampainya di depan bordil Plum Blossom dia teringat saat dipukuli oleh penjaga bordil karena gosip palsu itu. Padahal Lijaha tidak pernah mengatakan ingin menyolder si Caheyang. Dia pulang dengan babak belur. Si Gelo berkata bahkan Medemon punya masa seperti ini. Dan aku kembali di waktu yang sangat sempurna. Tiba-tiba ada orang gaje tak dikenal mengolok-olok si Gelo, namun si Gelo sama sekali tak mengenal orangnya. Si Gelo bertanya, siapa namamu? Dengan marah ingin memukul si Gelo. Si Gelo dengan santai menghindar dan membalasnya. Orang itu terpental tak sadarkan diri. Si Gelo berkata padahal cuma nanya namanya, kenapa sampai begitu marah. Sesampainya di depan gerbang rumah bordil, dia dibegal penjaga gerbang. Si begal berkata, kenapa kau kesini lagi? Pegila, begitukah caramu bicara pada pelanggan, jawabnya Ligelo. Si begal berteriak dasar pelayan rendahan sambil menyerang si Ligelo. Dia menghindar sambil mencengkeram kepala dan membatingnya. Si begal kolaps seketika. Ligelo langsung membuka pintunya seraya berteriak, kalian ini ngapain? Dasar beloon, sambut tamu kalian. Semua orang terdiam kaget mendengarnya. Semua orang menganggapnya orang gila. Dia sempat dihadang dengan kedua begal namun dihentikan oleh Casungte, manajer rumah bordil, dan mempersilakan Ligelo masuk.
Li Jaha dibawa ke ruangan dan dihidangkan makan dan minuman abok. Di situ juga ada Ciwi gelis nama mannya minum. Namun Li Gelo minta panggil Cak Eyang ke sini. Si Ciwi berkata saya akan menyampaikannya. Beberapa saat kemudian begal Kroco mendobrak pintu sambil berteriak. Kau bajigur, kau pikir siapa dirimu? Kau sudah gila? Si Gelo menatapnya dengan santai berkata apa? Salahnya seorang pelayan datang untuk abok. Si Li Gelo mengajak begal Kroco untuk duduk abok bareng. Sedikit ada adu bacot. Si Ketika Kroko membanting gelas dan ingin memukul. Namun si Gelo menancapkan sumpit ke tangannya. Pintu terbuka. Cak Eyang meminta si Kroco untuk keluar. Cak Eyang duduk dan menatap. Si Li Gelo tersenyum kepadanya, dia bertanya, "Kenapa kau tersenyum?" Si Gelo menjawab, "Tidak ada." "Kenapa? Apa nggak boleh senyum sambil abok?" Mereka berbincang ngalur kidul sampai Cak Eyang berkata, "Aku bekerja di sini. Tapi bukan berarti bisa disolder semua orang, aku bukan pelacur." Li Jaha menjawab, "Aku akan membuat ini jelas juga. Aku tak pernah ingin menyordermu, tapi yang ku ingin mendengar satu lagu darimu." Si Ciwi menyela, "Tapi yang ku dengar." Li Gelo menyela itu hoax, itu suatu lelucon di penginapan. "Aku nggak mau dan aku miskin. Alasanku kesini hanya untuk memberitahumu ini. Jadi sekarang keluar." Sekali lagi pintu didobrak oleh 3 Kroco. Mereka sedikit adu bacot dengan Li Gelo sambil minum minuman. Abok lalu mereka tertawa sekejap. Para Kroco menjabut pedang dan si Gelo menendang meja bersiap baku hantam. Makanan berhamburan. Si Gelo menendang meja ke arah para Kroco. Si Gelo berkata, "Temanku, apa aku ini masih lelucon?" Mereka terdiam dalam ketakutan. Mereka dihajar sampai mampus. Di luar ada Ciwi gelis berdiri ketakutan. Si Gelo berkata, "Hei wanita tua, bawakan aku abokan yang membagongkan itu." Dengan kesal wanita tua pergi mengambil abokan. Tak lama si Sipit tiba dengan gerombolan Kroconya. Melihat kekacauan ini dia berkata, "Kau sudah gila ya?" sambil melancarkan serangan. Si Gelo mendindar dan menghantamkan botol abokan ke kepala si Sipit. Dengan aura yang membagongkan, si Gelo berkata, "Maju semua para Kroco durjana." Sempat adu bacot sesaat sampai si Sipit memerintahkan para cecunguk mundur. Mereka segera pindah kamar. Sedikit adu bacot sambil minum. Si Sipit minta maaf atas bawahannya sambil bersujud. Kejadian itu dilihat Cak Eyang. Si Sipit memerintahkan si Ciwi menuangkan abokan ke si Gelo. Si Gelo berkata, "Apa kau tahu bahkan seorang pelayan memiliki cinta yang murni? Namun cinta itu tak pernah mengarah padamu, jadi pergilah. Kau merusak moodku." Si Ciwi langsung keluar. Si Gelo menanyakan kapan owner bordir sampai di sini. Si Sipit berkata dia akan segera tiba setelan urusan dengan Black Cat Union selesai. "Apa yang ingin Anda lakukan?" ucap si Sipit. Si Gelo akan membuat owner dan saudaranya menjadi bawahannya dan akan mendirikan sekte di prefektur Iliang. Sontak si Sipit terkejut mendengar itu. Segera si Gelo beranjak pergi. Di depan pintu ramai para Kroco berkumpul. Dia tersenyum dan berteriak, "Beri jalan dasar orang rendahan." Kroco langsung memberi jalan. Saat di bawah si Gelo dihadang membegal lagi yang kolep di gerbang. Dia berteriak, "Hai kau bajigur sialan." Dengan sekali pukul giginya rontok. Dan terpental si Gelo menghela napas, "Ha dasar kalian para bajigur sialan." Si Gelo pergi ke Pandai Besi untuk membeli senjata. Sedikit basa-basi dan adu bacot.